Oh, gitu. Iya, jadi saya lihat kemanain 1, 2. Bebas, sini boleh. Sini samain aja sih paling, kalau saya nanya doang Pak. Ya lihat yang kenanya. Assalamualaikum, nama saya Fidi Sukmayadi, dosen di ilmu komunikasi. Ya, saya mengajar banyak, tapi yang paling saya sukai adalah 1, media literasi, 2, public speaking, dan 3, teori komunikasi. Udah ngajar sejak, kalau udah ngajar lama, tapi di IKOM sejak tahun 2015, so 4 tahun, 5 tahun, 5 tahun ya, 5 tahun di IKOM. So, itu aja mungkin. Alasan Bapak sendiri buat apa ingin jadi pendidik tuh kenapa sih Pak? Alasan? Ya. Kayaknya jalan langit ya. Jalan langit saya membawa ke mengajar. Tadi saya udah bilang saya ngajar entah berapa lama. Jadi ternyata saya itu dari 2004 tuh udah mulai ngajar, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, SMK, Politeknik sampai akhirnya universitas. Bahkan ngajar olahraga. Jadi kepikiran apapun, kemanapun saya pergi, ujung-ujungnya ngajar. Jadi why not gitu ya. Ternyata itulah jalan langit saya gitu, mengajar. Ya ketemunya setelah sekian puluh tahun lah. Baru ketemu, oh ya berarti passion saya itu sebenarnya mengajar. Seperti itu. Jadi that's why. And kenapa komunikasi? Ya sesuai dengan keilmuan, kesempatan, dan juga minat saya. Jadi memang itu alasan kenapa mengajar. Terus kan tadi Bapak udah nyebutin mata kuliah favorit yang Bapak ajarin. Kenapa sih jadi favorit? Itu saya media literasi ya. Itu jadi ladang jihad. Kenapa? Ya, sekarang kondisi literasi Indonesia umumnya, utamanya media literasi itu sedang dalam level yang sangat buruk. So, ini menjadi sebuah ladang perjuangan untuk saya dan kawan-kawan lainnya untuk mencoba menyambut era bukan hanya 4.0 tapi era 5.0 supaya kita siap menjadi warga yang tidak hanya cerdas bermedia tapi bijak juga bermedia ya. Jadi itu sebagai ladang jihad saya, karena saya nggak bisa berjuang ngangkat senjata, ya setidaknya mencoba berjuang mengajak untuk lebih cerdas bermedia gitu lah. Untuk Bapak sendiri media literasi itu apa sih Pak? Oh ya, media literasi gini, kemampuan kita untuk mengakses mengakses, mengoperasikan, lalu bertanggung jawab terutama dalam menggunakannya, dan bisa memproduksi konten yang juga bertanggung jawab. Jadi bukan hanya bisa pakai, bukan hanya bisa memfilter dan mengevaluasi informasi yang masuk, tapi juga bisa memproduksi informasi yang baik, cerdas, bijak, benar, ya, dan dapat berterima. Itu sih mas saya media literasi. Oke, terus dari Bapak sendiri ada tips and trick nggak sih agar kita tuh bisa memiliki tingkat media literasi yang tinggi? Tingkat media literasi itu kita itu semua semua punya media literasi, hanya memang kalau diibaratkan terkadang kalau dalam tanda kutip iman ya, kadang naik kadang turun. Media literasi juga sama. Yang pasti kita harus tahu kapan kita harus menggunakan dan untuk apa kita memproduksi sebuah konten tersebut. Mau posting, pikir 2 kali postingan kita. Jadi banyak-banyak posting. Ini hanya sharing pengalaman. Dulu saya setiap hari hampir posting, sekarang itu karena terlalu banyak pertimbangan ya, saya postingnya ya seperlunya. Hanya yang positif aja. Karena bagi saya mungkin tidak menyinggung satu pihak, tapi mungkin yang lain tersinggung. Jadi sekarang daripada produktif menulis status, mendingan produktif yang lain. Misalnya menulis tugas, menulis makalah, atau menulis jurnal. Ya itu media literasi. Pokoknya 1, ketahui medianya apa, ketahui informasinya apa, dan ketahui siapa audiens Anda. Karena apalagi kalau kita sebagai dosen, mahasiswa, guru, akan ironis kalau misalnya seorang mahasiswa ataupun dosen IKOM membagikan berita hoax. Aneh bukan? Sedangkan kita setiap hari berjuang melawan hoax, tapi sendirinya ternyata menyebarkan hoax. Aneh kalau siswa komunikasi, dosen komunikasi mengeluarkan hate speech.
Padahal sehari-harinya berjuang melawan hate speech. Jadi itu adalah beban, amanah, sekaligus kutukan bagi kita insan-insan komunikasi. Ya, so itulah media literasi. Terus sekarang mengenai public speaking nih, menurut Bapak perlu nggak sih setiap orang itu memiliki kemampuan public speaking gitu? Terus kenapa? Semua orang atau komunikasi? Setiap orang. Setiap orang perlu. Public speaking itu salah satu skill utama di abad ke-21 ini. Ingin sukses harus bisa public speaking. Itu salah satu kuncinya. Selain copywriting, kemampuan numerikal, kemampuan public speaking itu yang bisa membawa karir Anda lebih baik dari yang sekarang. Karena terkadang kemampuan kita menyampaikan sesuatu itu bisa memengaruhi audiens. Yang penting bisa jadi nggak penting, begitu juga sebaliknya yang nggak penting bisa jadi sangat penting. Gimana cara kita menyampaikannya? Kalau kita hanya menyampaikan sesuatu hal yang penting tapi dengan cara yang biasa aja, jadinya nggak penting. Ya, Anda sampaikan kebenaran dengan cara yang tidak benar. Anda sampaikan kebenaran tapi dengan marah-marah, nilainya hilang. Tapi Anda sampaikan sesuatu yang salah, sesuatu yang bohong dengan cara yang meyakinkan, maka itu bisa menjadi sebuah kebenaran dalam tanda kutip. So, kemampuan public speaking itu salah satu yang utama di abad ke-21 ini. Kalau tips and triknya gimana sih Pak biar mahir dalam public speaking? Kita nggak lahir dengan skill yang luar biasa. Semua start dari nol. So, latihan, ya. Baik yang disengaja maupun karena tuntutan pekerjaan. Ya. Yang pasti kita mesti latihan, ketahui tekniknya, latih lagi, minta masukan, karena itu perlu masukan. Kita perlu ada masukan dari orang yang bersahabat dan juga orang yang julid. Karena yang namanya lovers dan haters ini akan membuat kita berkembang. Kalau ada yang julid, kita jadi lebih tahu, oh ini kekurangannya. Jangan terbuai oleh pujiannya, oh itu yang satu, dan itulah kita melatih. Jangan hanya di zona nyaman kepada teman-teman atau yang dekat saja, tapi juga harus beralih ke zona yang lebih tidak nyaman, di mana kita bisa mengembangkan keterampilan berbicara kita. Tapi yang pasti tanpa latihan, itu semua nggak akan tercapai. So, tipsnya adalah ketahui tekniknya, dan kedua adalah latihan. Latihan, dan latihan. Gitulah. Oke, kalau di Malaysia sendiri, Bapak ngambil jurusan apa, Pak? Jurusan maksudnya? Sekolah. Iya, sekolah. Ya, kalau saya ngambil jurusan kelapa ledong gitunya. Oke, sekolah saya. Oke, mohon maaf, saya sekarang melanjutkan studi di University Teknologi Marah, UITM, mengambil bidang studi Communication and Media Studies, ya. Jadi pengajian media dan komunikasi. Kenapa Bapak milih jurusan itu? Satu, agar linear dengan apa yang saya geluti saat ini, karena saya di bidang komunikasi, why not? Lalu kenapa harus pilih Malaysia? Satu, alasan geografisnya murah. Geografisnya dekat, ya maaf, alasan ekonomisnya murah. Lebih murah loh dari Indonesia, nggak pada tahu ya. Oh iya, oke. Apanya? Lebih murah dalam hal apanya? Hey, SPP. Berapa? Boleh nggak saya tanya berapa SPP S1 sekarang? Sekitar 5 itu yang SMPTN? Ya. Atau yang UM? Yang SBM. SBM? Ya, UM kayaknya lebih besar. UM lebih. Oke, UM lebih besar lagi ya. Oke. Saya S3, 13 juta satu semester. Dan semakin tinggi semester, semakin berkurang SPP-nya karena nggak ada kelas. Ya, mungkin kalau hanya disertasi saja ya hanya 10 juta. Ya, banyak universitas di Indonesia yang lebih mahal, tapi belum tentu lebih baik. So, itu geografis lebih dekat karena saya pengen lebih dekat dengan keluarga, ya. Kalau secara ekonomis lebih murah, ya. Dengan kualitas yang tidak murahan tentunya, ya.
Terus motivasi terbesar apa sih Pak yang sampai bikin Bapak tuh ada sampai saat ini, sampai ada di titik ini? Motivasi apa? Titik ini. Ya, sampai ada sekarang gitu. Ada motivasi tersendiri yang gitu. Ada. Oke, motivasi saya dendam. Oke. Kalau itu shocking, well, dendam dalam artian positif tentunya ya. Saya terinspirasi dengan sebuah film, buku sebetulnya, tapi saya nonton filmnya daripada baca bukunya. Waktu itu nonton filmnya, namanya The Count of Monte Cristo. Tonton ya, cari. Itu karya Alexander Dumas. Alexander Dumas itu adalah pengarang Trimasketir. Pasti tahu kalau Trimasketir ya. Ini The Count of Monte Cristo adalah menceritakan seorang pria yang ningrat, turunan ningrat, dan dia dikhianati, dijahati, pokoknya sampai akhirnya dia harus terkurung di penjara bawah tanah di pulau antah berantah, dan dia sudah hampir mati. Tapi ada satu hal yang membuat dia bertahan hidup dan kemudian berubah menjadi sukses, adalah dendamnya terhadap orang-orang yang menyakiti dia. Tapi dia ubah dendam itu tidak dengan ya balas dendam, bunuh semuanya, enggak, tapi dia menjadi lebih sukses. Tapi dengan dendam itulah dia dari sekarat, dia terus bertahan hidup. Ya, saya pikir itu motivasi sekarang saya adalah dendam terhadap siapa? Terhadap yang meragukan saya, terhadap yang menyakiti saya, terhadap orang-orang yang selama ini toksik. Menjadi dendam untuk menjadi lebih baik. Satu, lebih baik dari mereka, dan kedua dan yang paling penting, lebih baik dari diri saya sendiri. Karena dendam yang paling nikmat itu adalah ketika kita bisa lebih sukses daripada orang-orang yang menyakiti lah. Itu sih. So, motivasinya dendam. Terus apakah ada gitu Pak pengalaman yang sampai saat ini tuh belum terlupakan gitu? Belum terlupakan. Pengalaman baik, pengalaman buruk, pengalaman baik. Pengalaman baik. Oke. Oh, tentunya ya Pak, kehadiran dua anak saya. Oh, itu sih saya pikir dua. Ini ketika melihat anak lahir tuh, itu sebuah mukjizat yang luar biasa ya. Saya pikir itu yang ini gue getar loh. Sampai sekarang gue getar ya. Oh my god. Bagaimana kekuasaan Tuhan gitu ya, membuat makhluk yang sempurna semacam manusia lewat perantara seorang ibu. Wow, ya itu yang membuat saya yang tidak terlupakan dan menjadi motivasi tambahan saya selain dendam itu. Ya, itulah yang saya pikir motivasi yang lebih ilahiyah yang muncul. Adanya anak ini bisa menyeimbangkan antara dendam dan kasih sayang. Itu. Jadi sekarang saya dulu dark side, sekarang sudah ada the force. Jadi ya bisa menyeimbangkan sekarang jadi lebih. Tapi itu yang paling saya tidak lupakan, kelahiran anak pertama dan kedua itu wow ya, unforgettable. Keren. Terus Bapak sendiri punya idola nggak sih Pak sampai saat ini tuh Bapak masih idolakan gitu? Oh, idola dalam hal kesukaan gitu. Yang bisa memotivasi Bapak gitu. Inspirasi. Ya, inspirasi gitu. Oke, banyak ya. Banyak saya nggak. Kerja keras dan perjuangan hidup itu dari King of Pop Michael Jackson. Ya, itu saya terinspirasi. Bukan masalah kontroversi yang pernah ada, tapi ketika dia kecil, perjuangannya, kerja kerasnya, disiplinnya, perfeksionisnya untuk menelurkan satu lagu saja itu 300 sampel sampai 900 sampel dikeluarkan untuk muncul satu lagu. Itu saking dia ingin perfectnya. Kedua itu kan tokoh nyata ya. Tokoh yang tidak nyatanya Gai Sensei dari Naruto. Ada yang tahu nggak? Ya, itu Gai Sensei. Tapi intinya sama, kerja kerasnya. Ya, Gai Sensei itu dia nggak punya ninjutsu sebesar Kakashi, tidak punya bakat ataupun sebesar Minato, ya, Hokage keempat. Tapi dia kerja kerasnya brutal.
Kerja kerasnya bikin dia mampu mengimbangi bahkan hampir mengalahkan Madara. Ya. Saya jadi ngedongeng Naruto ini. Spoiler. Ya. Bayangkan Madara dengan form yang terbaiknya itu bisa hampir kalah oleh Gai Sensei. Sedangkan yang lain nggak ada yang bisa ngalahin dia. Ya kecuali Naruto, iyalah boga lakon sama ya. Maksudnya, dan dia tidak punya ninjutsu, ya, seorang ninja yang bukan tidak punya, tapi ninjutsunya tidak sekuat yang lainnya. Tapi dia dengan kerja keras, tidak pernah menyerah. Itu sih dua tokoh yang ya sangat saya idolakan, inspirasi. Dan positive thinkingnya itu, oh my god, Gai Sensei itu dia selalu berpikir positif ya. Agak norak memang, tapi patut dicontoh ya. Kalau yang belum tahu siapa dia, tolong dicek aja Naruto. Oke. Okay? Terus gimana sih Pak rasanya memiliki berbagai prestasi gitu? Bapak. Perasaan bahagia ada. Terbebani iya, ya, karena berarti saya harus mempertahankan, itu yang lebih sulit mempertahankan. Dan ketiga, kita harus lebih baik lagi gitu. Itu yang membuat saya terus berusaha, karena prestasi yang ada ini itu saya tidak anggap sebuah prestasi, tapi anggapan bahwa apakah saya bisa menjalani hidup ini dengan lebih baik. Itu aja saya pengen tahunya, karena kalau kita tidak bisa lebih baik dari hari ini atau kemarin, katanya manusia, kita akan menjadi manusia yang merugi. So itulah kenapa saya coba challenge myself, menantang diri sendiri, lebih baik, dan saya sekarang sudah tidak terpikir untuk lebih baik dari orang lain, tapi bagaimana saya bisa lebih baik dari diri saya yang kemarin, atau minggu lalu, atau bulan lalu. Terus kan Pak, dalam hidup pasti ada fase terendahnya gitu. Bapak sendiri pernah mengalami nggak sih? Oh ya, itu banyak ya. Ada lah yang misalkan ketika ya saya tidak punya pekerjaan, sudah punya istri, ya, lalu harus melahirkan, saya tidak punya gaji, tidak punya pekerjaan saya itu masih belum namanya apa ya, belum settled ya, jadi belum fix. Tapi itu mungkin saya ya putus asa, ada lah ya, hampir putus asa. Tapi ya tadi motivasi itu yang terus membuat saya, jangan sampai di sini ya, karena saya pikir kalau saya nggak bisa melewati hal ini, saya nggak akan bisa lebih baik. Dan itu cobaannya terus aja sekitaran situ ya. Jadi kalau masalahnya hanya itu dan saya tidak bisa melewati masalah itu, maka seumur hidup itulah masalah yang paling besar untuk saya. Itu aja. Jadi waktu itu fase yang paling rendah ya. Tapi saya udah lupa, karena memang saya nggak mau inget-inget itu ya. Jadi udah. Tapi saya itu baik untuk saya refleksi supaya saya bisa melihat ke lebih depan. Oh, dulu saya pernah kayak gini. Saya nggak pekerjaan saya tidak punya, lalu dikhianati ya, ditipu, banyak lah. Tapi itu bagian dari hidup, so it's a life. Kalau nggak ada itu kita nggak lebih dewasa. Itu aja. Karena katanya what doesn't kill you makes you stronger, ya. Nggak tahu kata siapa, tapi itu populer banget. Oke. Titik balik dari fase itu sendiri gimana sih Pak? Cara Bapak agar bangkit gitu kayak? Oke, sekali lagi dendam. Dendam. Begini, ketika kita misalnya ada yang menyakiti atau apa, kita dendam, saya akan sakiti balik. Nah, tapi bagaimana kita bisa lebih baik dari mereka yang meragukan kita? Bagaimana kita bisa lebih baik dari mereka yang menjahati kita, yang membenci kita? Kita hanya yang namanya haters itu selalu ada, yang namanya, dan mereka itu selalu ada di sekitar kita. Jadi untuk apa kita terjebak dalam pusaran kebencian tersebut ya? Lebih baik kita manfaatkan energi kebencian tersebut menjadi hal yang lebih baik ya. Energi dendam tersebut kita manfaatkan dengan bentuk yang lebih produktif ya, karena kalau kita terkukung di situ ya, setiap hari ada aja ya yang meragukan kita. Tapi ya, well, intinya pahami dulu
kitalah yang mengizinkan orang orang lain bisa menyakiti kita. Orang lain ngomong apa, kalau kita izinkan kita jadi sakit hati. Orang lain bicara apa, kalau kita tetap positif, itu bisa jadi semuanya positif. Ya. Karena tidak pernah ada satupun hasil yang positif keluar dari pikiran yang negatif. Ya. Itu terbukti, betul. Ya. Terus Pak, kalau ada beberapa orang yang mau Bapak berikan ucapan terima kasih, kalau boleh tahu siapa sih Pak? Orang tua. Ya, orang tua. Ketika saya SD, ayah saya sudah meninggal, tapi dia memberikan sebuah fondasi yang kuat bagi saya untuk hidup. Dia memberikan, waktu itu saya belum ngerti, memberikan bahwa hidup itu mesti bertanggung jawab, jangan memalukan keluarga, bangsa, negara, dan agama, seperti itu. Dari kecil saya nggak ngerti. Saya dididik memang dengan cara militer. Lalu tidak terlalu lama saya mengenal ayah saya karena ketika saya SD sudah sakit dan kemudian meninggal. Tapi itu prinsip yang baru saya sadari ketika dewasa. Ya. Oh, ternyata ini. Ya, jadi saya sangat berterima kasih dengan cara ayah saya mendidik saya, dan kedua ibu saya sejak SD sendirian, ya, mendidik saya. Saya pikir wow, ini orang tua saya. Ya mungkin semua orang pasti berpikir orang tuanya terbaik. Ya so saya juga pikir wah, mereka itu yang paling mantap. Ya, walaupun kami berbeda, saya tidak lama bertemu dengan ayah saya, tapi saya pikir ya, walaupun dalam waktu yang sesingkat itu, jejaknya itu loh, oh tidak bisa hilang. Dan ibu saya sangat bersyukur sekali saya diberikan ibu yang luar biasa, mendidik saya dengan kuat, karena sejak dulu saya saya dari SD ya single mother dari SD, dan tidak memutuskan untuk tidak menikah lagi. Saya pikir itu sebuah more than words lah. Itu totally more than words. So respect saya kepada ibu saya, dan saya pun tidak tahu harus memberikan apa kepada ibu saya karena semua jasa-jasa kedua orang tua saya itu tidak tergantikan. Ya, so saya akan hanya mencoba terus untuk berbuat lebih baik supaya mereka pun jadi bangga mempunyai anak yang seperti saya gitu, tidak durhaka. Ya, so itu sih ya, saya ucapkan terima kasih, dan tentunya banyak sekali, tapi yang paling utama ya, jadi mohon maaf kalau yang fans ataupun haters yang belum saya sebutkan. Yang pertama, saya mau shout out to my parents ya, dan sekarang juga my wife, my children ya, semuanya. Dan tentu tak terlupakan, walaupun tidak disebutkan nama, tapi saya pikir mahasiswa ini bisa memberikan inspirasi. Saya ucapkan terima kasih kepada para mahasiswa. Saya belajar banyak dari para mahasiswa juga, karena mereka generasi yang lebih muda. Saya banyak belajar dari mereka. Terima kasih untuk para mahasiswa for making me a better person, dan juga kedua orang tua dan seluruh keluarga yang menjadi fondasi hidup saya. Hatur nuhun ya, alhamdulillah Tuhan mengirimkan bentuk kekuasaannya melalui orang-orang pilihannya, dan itulah mereka, termasuk para mahasiswa. Bapak sendiri punya penyesalan kecil atau besar nggak sih yang berdampak besar juga sama hidup Bapak, terus yang sampai Bapak tuh kepikiran kayak pingin mengulangi hal tersebut agar tidak terjadi, jadi menghindari hal tersebut? Oh, penyesalan. Iya, penyesalan. Wow. Ya itulah, mungkin penyesalan saya adalah saya tidak bisa mengenal lebih dalam bapak saya ya. Karena memang waktu yang diberikan kami terlalu sedikit itu sebetulnya. Tapi itu berdampak menjadi ya, saya mungkin harus lebih berjuang lebih keras ya, karena ya kalau bisa turn back time ini ya, kalau bisa, bukan saya tidak mensyukuri, tapi kalau turn back time mungkin kalau ada waktu lebih lama, saya mungkin bisa merasakan, karena ayah saya tidak belum melihat saya lulus, belum melihat saya menikah, belum melihat saya ya seperti itu. Jadi saya pikir penyesalan saya adalah saya merasa kehilangan ayah saya terlalu dini. Ya belum lama saya bisa mengenal, dan kalau saya punya kesadaran itu waktu dulu, mungkin saya akan setiap hari akan terus dekat ya. Tapi ya itu.
Tapi itu jalan Tuhan ya, jalan yang di atas, mungkin itu yang terbaik. Dan seperti tadi Teteh katakan, mungkin itu juga yang membuat saya sampai titik di sini gitu loh ya. Jadi ya semua pasti ada hikmahnya. Ya, semua pasti ada hikmahnya kenapa Tuhan. Ya namanya penyesalan manusiawi lah. Ya, tapi itu sedikit, tapi sangat berpengaruh dalam hidup saya. Ya, mudah-mudahan. Ya, terus berdoa. Semoga ayah saya di sana juga, kalau memang bisa melihat saya sekarang, mudah-mudahan sudah bisa membahagiakan ya almarhum dan juga orang tua saya yang masih hidup. Itu aja. So itu sedikit dan that's it. Tidak ada lagi penyesalan. Saya senang bisa hidup di sini. Pesan untuk anak ilmu komunikasi gitu, atau di luar anak ilmu komunikasi gitu yang apa ya, agar bisa berprestasi. Apa sih, Pak? Let's say kalian mahasiswa ya. Oke. Kunci sukses mahasiswa itu begini. Kehidupan mahasiswa itu ada 3. Gini aja deh, atau gini ya. Gini deh, gini. Saya takut, ya takutnya tiba-tiba jari tengah yang tersisa ya, oke. Oke, dari 3 ini silakan Anda pikirkan. Ketiga ini adalah 1, tidur nyenyak. 2, belajar keras. 3, berorganisasi atau bekerja. Oke? Jika Anda ingin sukses, pilihlah 2. Jangan pernah pilih 3. Ya. Karena nanti Anda akan terlalu lelah. Paham nggak? Pilih 3. Kalau Anda mau berprestasi, let's say belajar dan bekerja, berarti tidur Anda tidak akan nyenyak. Kalau Anda mau tidur nyenyak dan juga belajar, ya mungkin kehidupan bekerja Anda dan berorganisasi tidak akan maksimal. Ya, kalau Anda ya tidur nyenyak sama main ya ini jangan. Oke, jadi kalau Anda jadi pilih 2, jangan pilih 1, jangan pilih 3. Kalau Anda hanya tidur nyenyak saja, berarti karir akademik Anda hancur, karir prestasi juga hancur. Ya. So itu kunci sukses sebagai mahasiswa menurut saya adalah dari 3 kehidupan itu, pilih 2 sebagai prioritas. Ya, pilih apa? Belum terpilih. Ya kalau nggak apa-apa, karena Anda akan lelah jika memilih 3. Saya ingin bisa tidur nyenyak, ingin bisa berprestasi akademik, ingin bisa juga berorganisasi dan bekerja dengan maksimal. Well, itu yang ada Anda akan stres. Ya, pilihlah 2. Kurangi tidurnya, tambah belajarnya, bekerja lebih cerdas dan keras. Insya Allah sukses. Ya. 1, 2, 3. Nah, itu udah selesai, sudah Anda pilih. Terakhir, Anda jangan lupa sempurnakan dengan doa dan restu orang tua. Itu aja. Ya. So, pilih 2 dulu. Setelah Anda sudah settle dengan pilih 2 itu, kembali berdoa dan minta restu orang tua. That's it. Jadi berapa langkah tuh? 1, 2, 3 langkah. Ya. Pesan Bapak mengenai kehidupan itu seperti apa sih, Pak? Loh, tadi udah ya. Pesan tentang kehidupan. Well, 1, ubah mindset. Ya, jangan selalu kita berpikir kita itu hanya hidup sekali. Kita itu mumpung masih muda. Well, tolong ubah mindset tersebut. Kita pikir kita itu hidup tiap hari. Mati yang cuma sekali. Ya. So, karena kita hidup di dunia itu setiap hari, isilah dengan hal-hal yang paling positif. Kenapa? Karena kita hanya mati sekali. Berarti kita mesti tabung semua kebaikan-kebaikan positif-positif itu untuk persiapan kita mati. Ya, karena hidup ini yang pasti ya mati. Ya. So, selain kelahiran, kematian. Itu yang pasti, sisanya nggak pasti. So, enjoy your life. Kita hidup tiap hari. Kita itu bukan hidup sekali, kita hidup tiap hari. Besok insya Allah masih hidup. Isi untuk persiapan kita mati. Ya. Saya pun tidak tahu apakah saya sudah layak untuk mati dengan berisi atau tidak. Tapi itulah tujuan hidup saya, isi setiap hari dengan everything ya yang menurut Anda positif, menyenangkan, bermanfaat. Itu sih. Ubah mindset. Jangan pernah kita hidup hanya sekali, let's have fun sampai have fun, oke. Kita masih hidup setiap hari, have fun, oke. Tapi have fun lah yang bermanfaat untuk orang lain dan untuk kita sendiri.
ya, karena semua berjuang lewat jalannya masing-masing. Itulah life lesson mungkin. Terus menurut Bapak apa sih arti ketulusan? Tulus, wow, tulus dalam hal cinta. Dalam hal segalanya. Oke, tulus. Arti ketulusan itu ketika Anda memberi something tanpa perlu balasan, itu tulus. Ketika Anda memberikan sesuatu tanpa ingat, kok tidak ada balasan, itu ketulusan. Apapun itu, ketika Anda memberikan, melakukan sesuatu tanpa ada unek-unek apakah saya akan mendapat balasan atau tidak, itu ketulusan. Ya. Karena yakinlah apa yang kita berikan mungkin dibalasnya bukan oleh orang yang sama, tapi mungkin oleh orang yang lain. Ya, itu sih ketulusan. Kita fokus saja pada apa yang bisa kita berikan. Udah, itu aja. Bukan take and give, tapi to give. Ya, jadi ya termasuk cinta, bekerja, ya itu ketulusan. Ya, ketulusan. Insya Allah apa yang kita kerjakan itu akan kembali. Kadang mungkin misalnya kita bekerja, kok gajinya kecil padahal saya kerja habis-habisan. Ya mungkin dibalasnya bukan dari uangnya, tapi dari kesehatan, kebahagiaan, keluarga, makan. Ya, who knows? Kadang bukan seperti itu ya. Anda dapat nilai jelek, kok saya pada udah belajar mati-matian. Mungkin bukan dari nilainya. Mungkin yang lainnya, teman jadi lebih banyak, ya, pengalaman jadi lebih, dosen jadi ingat karena kita nilainya jelek. Bisa jadi gitu ya, itu semua. So, tapi kita belajar tulus. Ya, jangan ada tulus, jangan hanya memberi untuk mendapatkan balasan. Apapun itu, mencintai, belajar, apapun itu, tulus. Terus apakah ada gitu kata bijak yang mungkin Bapak terapkan dalam keseharian Bapak? Kata bijak. Kata bijak. Wih, kayaknya udah tadi itu kurang bijak ya. Wah, apa ya? Karena semua itu saya coba terapkan ya. Jadi saya ingin apapun yang kata-kata, yang tadi mungkin kalau boleh yang saya ingatkan yang tadi, kita bukan hidup sekali. Kita itu hidup tiap hari, ya, mati yang sekali. So isilah kehidupan kita tiap hari supaya kita siap mati, itu aja, ya. So mudah-mudahan juga itu sih yang selalu saya coba, saya nikmati hidup ini setiap hari dengan hal yang saya coba semanfaat mungkin, sepositif mungkin, semenyenangkan mungkin, ya, dan sepositif mungkin, sebermanfaat mungkin. So, easier to say than done, betul, itu lebih mudah diucapkan, tapi itu menjadi semacam standar kita. Oke. Ya, jangan terlalu fokus hidup hanya sekali, no. Ya. So hidup kita setiap hari, enjoy your life as best as possible and get ready to die. Bersiaplah untuk mati. Ya. Nggak tahu kapan. So bersiap. Enjoy your life. Ya. Oke. Oke, udah sih Bapak, gitu aja. Gitu aja? Oke, sip. Terima kasih banyak ya Bapak. Ya, oke. Udah ya? Waduh, ini katanya nggak bisa. Kalian nggak ada kelas ini? Enggak, libur. Libur. Jadi, Bapak sendiri ada kelas? nggak ada, saya mah kelasnya bukan